baik sahabat Komsos, kali tadi kita sudah berbincang-bincang bersama Bapak Ibu dari LP3K, Pater dan Romo, juga para pendamping dan juga orang tua. Sekarang sudah hadir bersama kita para peserta Pesparani tahun 2022. Kita tepuk tangan dulu untuk kita yang ada di sini. Sahabat Komsos juga di rumah bisa ikut tepuk tangan. Ini adalah para perwakilan Kabupaten Sumba Barat Daya untuk Pesparani tingkat provinsi tahun 2022. Apa kabarnya semua? Puji Tuhan, baik, sehat. Iya, ini saya lihat kalau tadi bapak-bapak mama dan Pater dan Romo itu muka-mukanya seperti sasando. Kalau ini wajahnya seperti apa ya? Kira-kira di Kupang kemarin makan apa? Roti babi. Oke. Jadi ini muka-mukanya seperti roti saja ya, tidak usah sebut di bagian belakang. Bagaimana perasaannya setelah pulang dari Kupang? Kira-kira ada yang mau omong duluan? Ipi mungkin yang paling kecil. Ada hadir bersama kita. Hai. 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 Halo. Halo. Iya. Bagaimana perasaannya pulang dari Kupang? Atau jangan omong dulu pulang dari Kupang. Bagaimana perasaannya naik pesawat? Senang. Senang? Berapa kali naik pesawat? Umur berapa sekarang? Ibu sekarang umur berapa? 10. 10 tahun. Selama 10 tahun ini sudah berapa kali naik pesawat? 1. Oh, 2 kali berarti kemarin waktu pergi dan pulang. Iya, oke. Ya, mungkin sebelum kita lanjut kita akan perkenalan terlebih dahulu. Bisa dari ujung kiri saya, silahkan memperkenalkan nama, terus asal dari parokinya dari mana, terus kemarin ke Kupang itu membawakan lomba kategori apa? Silahkan. Terima kasih. Perkenalkan, nama panggilan saya Sophia. Saya dari Paroki Hati Kudus Yesus Ekombak. Kemarin saya mengikuti lomba cerdas cermat kategori remaja. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama panggilan saya Sensa. Saya dari Paroki Hati Kudus Yesus Ekombak. Kemarin saya mengikuti lomba cerdas cermat rohani kategori remaja. Iya. Terima kasih. Perkenalkan, nama panggilan saya Yuan. Saya dari Paroki Hati Kudus Yesus Ekombak. Kemarin saya mengikuti lomba cerdas cermat kategori remaja. Berarti ini anaknya Romo Rio ini nih. Semua tiga-tiga ini. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Ipi. Saya dari Paroki Santo Paulus Andeate. Saya kemarin mengikuti lomba Mazmur kategori anak. Wah, kategori anak. Hihi. Selanjutnya. Perkenalkan nama panggilan saya Nesi. Saya dari Paroki Santo Alfonsus Kereropo. Kemarin saya mengikuti lomba cerdas cermat rohani kategori anak. Kategori anak. Nah, ini peserta yang paling ujung ini kayaknya sudah tidak asing lagi ya sahabat Komsos dengan wajahnya ini. Seharusnya beliau yang duduk di sini, bukan saya seharusnya. Silakan memperkenalkan diri Bapak beliau. Terima kasih, halo sahabat Komsos. Ya, saya Ansel. Saya dari Paroki Santo Aloysius Jansen Tambolaka, dan dalam Pesparani 2 Provinsi NTT kemarin, puji Tuhan saya mewakili Kabupaten Sumba Barat Daya mengikuti lomba Mazmur untuk kategori OMK. Oh, masih OMK? Masih OMK, iya. masih. Belum ya. Saya pikir sudah dewasa. Oh, salah ya berarti. Ini semua adalah sesuatu yang luar biasa karena kalian adalah perwakilan mewakili Kabupaten Sumba Barat Daya. Sebenarnya kami masih punya beberapa teman lain, tapi yang berhalangan hadir. Dua dari Kereropo. Ya, 2 dari cerdas cermat kategori anak, terus juga ada 1 Karin dari Paroki Kereropo juga Karin ya. Mazmur perwakilan Mazmur untuk kategori remaja. Dan ada Kak Vincent, perwakilan champion kita dari Paroki ADAT untuk Mazmur kategori dewasa. Tapi berhalangan hadir sore hari ini. Dan juga yang kategori bertutur kitab suci. Bertutur kitab suci juga ada Erlan juga berhalangan. Itu padahal penampilannya luar biasa. Iya. Kami yang nonton itu berharap itu bahwa dia akan juara 1, tapi ya sudahlah. Itu keputusan Dewan Juri. Dan ini tentunya pernah menyangka tidak bahwa teman-teman ini dipilih menjadi perwakilan dari Kabupaten Sumba Barat Daya? Pernah ada dalam bayangan atau bermimpi begitu? Pernah mimpi? Tidak pernah mimpi juga.
Atau Romerio pernah bilang, nanti kita sogok dewan juri terus kamu pergi di Kupang, pernah begitu? Tidak juga. Jadi ini betul-betul keputusan yang fair ya, hasil dari lomba Pesparani yang diadakan di tingkat kabupaten. Oke, sekarang saya mau tanya kira-kira bagaimana perasaannya setelah teman-teman ini, saya bilang teman-teman saja ya, karena ini seumuran kita. Kalau yang IPI kita setinggi, kita satu tinggi, kita masih seumuran. Jadi saya masih anak-anak juga. Bagaimana perasaannya ketika sudah terpilih menjadi perwakilan kabupaten? Silahkan. Bangga Sekali pastinya. Kalau boleh tahu siapa tadi namanya? Sensa ini SMP kelas berapa? Saya kelas 3 SMP. SMP mana? SMP Negeri 2 Wewa Barat. Oke, SMP Negeri 2 Wewa Barat. Terus kalau IPI ini cepat dihafal ya karena dia begitu imut-imut gimana gitu. Maunya saya tuh kalau seandainya dekat tuh maunya cubit-cubit IPI punya pipi begitu. IPI kira-kira bagaimana perasaannya setelah terpilih? Karena tadi kalau dari informasi tadi seharusnya kan bukan IPI kan, seharusnya ada kakak dua itu yang juara 1 dan juara 2 tingkat kabupaten, tapi ternyata karena umurnya mereka sudah lewat terus IPI yang dipilih. Kira-kira bagaimana? IPI gugup tidak? Gugup. Tapi bangga juga. Iya. Iya. Kira-kira Bapak pernah paksa tidak? Engkau sudah ikut begitu? Tidak. IPI juga mau? Mau. Oke, IPI ini sahabat Komsos jawabannya singkat, padat dan jelas, membuat kita itu jadi speechless begitu ya, tidak bisa berbicara. Selanjutnya dari Karerobo, kira-kira bagaimana perasaannya? Senang tentunya, apalagi pergi di Kupang ya. Iya. Naik pesawat ini sudah berapa kali? Baru 1 kali. 2 kali berarti pulang pergi kemarin. Oke. Selanjutnya. Iya, apa pertanyaannya? Ini saya agak bingung mau bertanya kepada beliau ini karena beliau ini tentunya biasanya bukan saya yang bertanya, iya, sekarang iya, saya. tiba-tiba ditanya ini kira-kira bagaimana perasaannya terpilih menjadi perwakilan kabupaten. Ini bukan untuk pertama kalinya pastinya. Puji Tuhan pastinya sangat bersyukur hasil dari perlombaan Pesparani tingkat kabupaten tahun 2021. Terus waktu itu begitu ada informasi akan ada kegiatan Pesparani tingkat provinsi, terus saya dihubungi oleh Pater Ferdi, waktu itu pastor paroki, kebetulan juga beliau sebagai pengurus LP3KD kabupaten, terus bilang kalau saya harus bersiap-siap menuju ke tingkat provinsi. Yang pasti sangat kaget dan juga sangat senang, bangga. Setelah juara di kabupaten ternyata itu masih dipakai seperti itu. Saya pikir nanti ada seleksi beda lagi, lain lagi. Dan sangat bersyukurnya, lebih excitednya karena akhirnya ini mau sebut yang hasilnya atau mau kasih bocoran bahwa akhirnya Anda bisa ke Kupang. Terima kasih. Puji Tuhan lewat kesempatan ini akhirnya bisa betul-betul sampai ke Kupang, kota Kupang. Sudah berapa tahun kalau boleh tahu, Ansel? Puji Tuhan tahun ini saya 30 tahun. 30 tahun dan ini baru pertama kali akhirnya bisa menginjakan kaki di ibu kota provinsi NTT. Ya. Saya sudah pernah ke Jawa, pernah ke Sumatera, pernah ke Sulawesi sampai Papua, tapi Kupang belum. Dan untung ada Pesparani, terima kasih. Terima kasih Pesparani, saya bisa ke Kupang jadinya. Oke, ini jadi kayak curhat ya sepertinya. Kalau boleh tahu, pastinya itu tadi sama seperti yang pihak-pihak terkait tadi, ada dari LP3K, pendamping, orang tua juga. Waktunya itu diundur-undur. Katanya mulai dari Juni terus diundur lagi dan tiba-tiba dalam waktu yang mepet itu langsung dilaksanakan. Kira-kira bagaimana persiapan dari masing-masing orang? Silahkan. Cukup takut begitu. Takut gara-gara soal yang lain belum dihafal karena mendadak. Tapi yang waktu awal, yang waktu penentuan sebenarnya itu di bulan Juli ya kalau tidak salah. Itu sebenarnya sudah agak siap. Sudah siap dari bulan April. Wow, luar biasa. Jadi hafal ini 2000-an soal ini dari bulan April. Oke, tapi diundur dan akhirnya sempat turun semangatnya. Sempat tidak belajar. Oke, kalau dari IPI, kira-kira persiapannya berapa lama kalau IPI? 1 minggu. 1 minggu ya persiapannya. 1 minggu dan membawa hasil yang spektakuler. Wow, tepuk tangan.
Ini informasi yang luar biasa sekali sahabat Komsos. Ternyata persiapan IP ini kalau yang tadi teman-teman lain itu hanya sudah beberapa bulan, tapi IP ini hanya 1 minggu. Itu makan khusus apa makanan khususnya itu? Ada dikasih makan apa begitu untuk suara bagus, tiap hari makan kencur begitu? Iya? Ada. Ah, tidak? Ada. Ada apa-apa? Makan apa kira-kira? Kencur. Jahe. Berarti setiap hari bapak mama kasih daging? Tidak. Oh, tidak juga. Apa? Oke. Atau ada makanan khusus yang disiapkan begitu untuk menjaga suara. Berarti Ipi puasa tidak makan es? Iya. Oh, Ipi memang tidak suka makan es atau suka? Suka. Oke. Selanjutnya dari Keroropo, cermat anak. Kira-kira bagaimana persiapannya selama ini? Berapa lama persiapannya? 2 minggu. 2 minggu juga. Oh, berarti menjelang setelah informasi pasti itu baru teman-teman mulai fokus, mari kita belajar, fokus belajar begitu. Itu berarti sistem kebut semalam ya, SKS ya sistemnya. Itu atau kamu pakai hafal atau kalian bakar dia punya lembaran itu terus diminum begitu dem air supaya cepat masuk begitu dalam otak? Tidak begitu ya, tetap hafal ya. Oke, selanjutnya Ansel, kira-kira persiapannya itu berapa tahun untuk ke Kupang, bukan untuk ikut lomba, karena kalau ikut lomba mungkin itu sudah hal biasa ya lomba. Tapi untuk ke Kupang semenjak dapat informasi nanti akan ke Kupang, saya sudah mulai siap-siap dari situ. Lebih ke Kupangnya bukan pesanan. Tidak, ya pasti begitu dapat materi sebelum bulan Mei rencana ya, Mei, Juli terus diundur seperti itu, tapi selalu dikirimkan, oh ini nanti Mazmur yang akan dinyanyikan. Tapi juga untuk dapat keputusan yang final waktu itu kurang lebih 1 bulan terakhir itu baru dapat pastinya. Karena ketika ada informasi kegiatan Pesparan itu diundur, ada beberapa aturan juga yang berubah gitu. Mulai dari Mazmurnya atau kriteria penilaian, tanggal pelaksanaan, ada yang sempat kayaknya tidak jadi pergi, online saja, dan ya sempat ya dibilang putus asa hampir juga gitu. Tapi ya sudah pasrah lah, karena memang ya keadaan keuangan waktu itu yang membuat ini kegiatan harus diundur. Iya. Tapi tetap persiapan belajar, dikasih 10 Mazmur, tetap belajar semua itu, terus katanya nanti baru diundi dan lain-lain, ya siap semuanya. Berarti ada 10 Mazmur yang dipelajari. Iya. Itu untuk semua kategori? Kategori OMK dan dewasa ada 10. Oh ya. Kalau kategori anak berapa Mazmur yang dipelajari itu? 6. 6. Dan itu dihafal semua? Iya. Dalam waktu 1 minggu itu? Iya. Wah, ini memang. Iya, luar biasa kalau adik Ipi waktu itu, karena yang juara 1 tidak bisa, terus juara 2 dalam persiapan itu ada sedikit kendala. Ada kendala dan harus dia, dan luar biasa, puji Tuhan adik Ipi memang punya bakat luar biasa, akhirnya dalam waktu yang singkat menguasai ke 6 Mazmur dan hasilnya juga spektakuler ya Ipi. Oke, sekarang saya mau tanya, kira-kira bagaimana perasaannya saat mengikuti kegiatan di sana sampai sekarang setelah pulang dari sana, baik itu yang berhasil membawa pulang piala maupun yang belum berhasil membawa pulang piala, kira-kira bagaimana perasaannya? Senang, campur sedih juga. Gara-gara tidak menang. Oh, tidak apa-apa. Tapi itu ada sempat masuk sampai kategori semifinal. Nah, itu kan sudah luar biasa itu. Di babak penyisihan menyingkirkan bahasanya. Kita kayak ada mau lomba apa begitu. Kira-kira babak penyisihan itu ada berapa banyak kabupaten yang dilawan? 4. Oh, dalam satu 4. Oh, satu kelompok itu 4. Oke. Bagaimana pergi di Kupang itu ketemu teman-teman baru? Ada dapat teman baru dari provinsi dari kabupaten lain? Tidak. Karena Dong cuek semua. Oke. Ini tolong di skip ya. Ya, selanjutnya ini bagaimana perasaannya mengikuti lomba selama ada di Kupang, terus pulang dengan persiapan hanya 1 minggu, tapi Ipi bisa bawa pulang meraih medali emas 2. Kira-kira bagaimana perasaan? Senang, bangga, terharu, sedih. Ini semua perasaan ada di Ipi begitu rasanya.
Jadi di sana Ipi ketemu teman-teman dari kabupaten lain. Tidak. Waktu lomba itu duduknya bagaimana? Maksudnya ada ruangan khusus untuk para peserta begitu? Ada. Ada. Terus kalian sempat cerita-cerita dengan teman-teman dari kabupaten lain? Tidak. Oh, dengan Ipi ini kita harus kreatif ya, harus banyak pertanyaan begitu. Ipi nginep di hotel mana kalau boleh tahu? Hotel Sylvia. Sama semua dengan semua kontingen dari ini Kabupaten Sumatera Barat sama semua. Iya. Sama semua. Sama. Oke, di Hotel Sylvia ada fasilitas apa Ipi? Kita bahas agak melenceng sedikit dulu supaya Ipi ini bisa lebih leluasa begitu. Ada kolam renangnya? Ada. Ipi mandi di kolam renang? Mandi. Biasanya Ipi kalau di Andi Ate mandi di kali atau mandi di mana? Atau di Andi Ate tidak ada kali? Ada kolam di paroki, di pastoran tidak ada juga. Kolam ikan yang ada, kolam ikan lele. Oke. Selanjutnya dari anak CCA, cerdas cermat rohani anak. Kira-kira bagaimana perasaannya selama mengikuti kegiatan di sana, terus pulangnya itu bagaimana? Senang terus sedih. Sedih juga karena belum sempat meraih juara begitu. Tapi sebenarnya itu ada kebanggaan tersendiri karena kita masih masuk di babak semifinal juga kan. Babak semifinal itu lawan berapa kabupaten? 4 juga. 3-4 dengan kalian. Nah, itu sudah sesuatu yang luar biasa dengan sekian banyak kabupaten kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berarti itu jangan terlalu bersedih. Masih ada kesempatan lainnya. Siapa tahu Pesparani berikut kalian bisa menang lagi. Selanjutnya dari Ansel, beliau ini pemilik tuan rumah ini. Kira-kira bagaimana perasaannya? Tidak usah omong lagi yang kita bahas tentang Kupang ya. Ini perasaannya mengikuti bertemu dengan teman-teman di sana sampai hasilnya. Yang pasti puji Tuhan, sangat bersyukur menjadi bagian dari Pesparani Provinsi, mewakili SBD dan sampai di sana itu sangat excited karena ketemu teman-teman dari seluruh kabupaten dan kota seprovinsi Nusa Tenggara Timur. Dan saya memang sering pegang mic, sering di panggung, kalau dibilang nyanyi apa segala macam, sering. Tetapi tetap saja saya selalu gugup karena ini lomba. Sangat serius persiapannya, mulai dari makan. Sebelum lomba itu saya tidak makan yang berminyak. Ada makanan di hotel, makanan disiapkan panitia apa segala macam. Saya tetap mencari makanan di luar. Saya hanya cari nasi putih dan sayur rebus dan telur rebus supaya jaga pita suara jangan terganggu. Iya, jangan terganggu. Itu terus latihan, yang pasti terus latihan pemanasan, bangun pagi, tetap ada olahraga dengan teman-teman. Terus juga latihan lagi mazmur yang ada dan kalau mau dibilang waktu itu dapat juara 2, sebenarnya saya tidak yakin saya juara. Karena saya merasa penampilan saya kurang maksimal karena bernyanyi mazmur waktu lomba kemarin itu sangat berbeda dengan nyanyi mazmur di gereja. Kalau di gereja kita bisa memilih sendiri nada nyaman nada dasarnya di mana gitu. Sedangkan waktu lomba kami dibatasi hanya boleh naik 1 dari nada dasar yang ada atau hanya boleh turun 1. Sementara waktu itu saya merasa masih kerendahan karena saya tenor dan saya biasanya kalau mazmur di gereja kalau tidak naik 3, 4 dari nada dasar. Itu adalah ini rahasia publik ya. Jadi itu ya. Iya, semua orang sudah tahu kalau Anda itu suka menyanyikan lagu di nada-nada yang tinggi begitu. Itu yang akhirnya ketika lomba itu, selain itu dibatasi nadanya juga nyanyi mazmur tidak seperti di gereja kita diiringi dari refrain sampai terakhir itu diiringi. Kalau lomba hanya dikasih 1 nada saja. Misalnya akan membawakan mazmur aku bersyukur padamu, nada dasar do sama dengan D. Hanya nada do yang ditekan dan kita harus cari sendiri. Kalau diawali dengan sol atau mi atau apapun kita cari sendiri nadanya apa. Kalau saya tidak terlalu susah untuk cari itu, hanya cenderung di ayat 2, 3 atau 4 naik setengah dari nada aslinya. Selama latihan cenderung karena saya tidak nyaman nyanyi di nada rendah. Otomatis di tengah-tengah
makin naik karena saya lebih Cenderung nyaman untuk untuk gitu. naik Tapi nada. puji Tuhan waktu lomba memang stabil, nadanya tidak naik dari nada Dasar yang telah dari nada dasar dipilih. yang ditetapkan waktu itu, nada dasarnya Do sama dengan B. Dari awal sampai akhir sama nadanya, hanya memang saya rasa kurang puas karena karena nadanya. Dan waktu itu saya betul-betul merasa ketika mendengar keputusan bahwa yang akan dipilih hanya ada juara 1, 2, dan 3, saya sudah pesimis dan saya sudah yakin saya tidak mungkin masuk nominasi. Kalau boleh tahu waktu itu peserta Mazmur untuk OMK itu ada berapa kabupaten yang ikut? Ada 19 kabupaten. 19 kabupaten dan luar biasa, semuanya hebat-hebat, termasuk ketemu teman-teman dari Keuskupan Wete Pula sendiri, ada dari Sumba Barat, dari Sumba Tengah, dari Sumba Timur, terus ketemu teman-teman dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Alor, Belu, Malaka, dan lain-lain. Luar biasa. Ya mungkin karena kakak Ansel itu sudah kakak-kakak ya, jadi interaksi dengan yang lainnya itu mungkin lebih agak itu lompat-lompat gitu. Iya. Kalau yang lain mungkin agak malu-malu sebenarnya kepikiran mungkin. juga. Yang lain itu jujur waktu itu yang lain fokus. Jadi kami itu di satu tempat khusus, peserta tunggu di situ, kemudian menuju ke ruang transit backstage, kemudian masuk ke dalam gereja. Yang lain itu fokus dengan diri sendiri. Kalau saya betul-betul saya tidak mau melewati momen Pesparani, lebih memilih untuk di backstage itu mending berinteraksi dengan teman-teman supaya kenal. Oh ini dari Malaka, oh ini dari Belu, oh ini dari Manggarai, dari Ende, dari Ngada, dan lain-lain. Kira-kira ada intensi tidak ya? Karena Anda mengganggu konsentrasi mereka. ada yang sempat kita foto dulu. Oh iya cepat-cepat, tapi habis foto langsung cepat duduk lagi, mau tenangkan pikiran katanya. Kalau saya justru gugup, makanya ajak foto. Kalau diam kayaknya lebih gugup lagi. Iya. Kira-kira kalau dari ini kan kakak Ansel ini kan memang orangnya kan seperti ini kan, hobi bercerita begitu. Teman-teman lain waktu tampil itu, adakah kita berbagi pengalaman sedikit? Adakah yang tangannya itu keringat, dingin, kaki gemetar, sampai tidak bisa berdiri, duduk saja sampai rasa-rasa tidak bisa duduk? Ada yang merasa seperti itu? Rasa. Dan bagaimana cara mengatasi itu? Saya berdiri tegang. Jadi tuh kalau seandainya kita lihat ada kameranya, berarti berdiri kayak kita mau foto ini KTP begitu ya, foto pas foto begitu. Kalau IPI kan IPI ini kan majunya sendiri, maju di depan itu sendiri. Tingginya itu kan agak sedikit mimbarnya itu agak sedikit hampir menutupi kepala IPI ya. Jadi badannya agak tertutup. Kira-kira ada tangan yang gemetar begitu IPI? Tidak ada. Jadi betul-betul IP itu tidak gugup sama sekali. Atau gugup juga sedikit? Sempat gugup. Tapi waktu sudah mulai menyanyi IP tidak gugup lagi? Tidak. IP waktu itu menyanyi nadanya dinaikkan atau diturunkan? Diturunkan. Diturunkan itu karena apa? Batuk. Oh ada sementara batuk. Ya oke, ini jawabannya ini. Ya, IP waktu itu kira-kira kalau seandainya ini kita tanya IP, karena IP ini persiapannya paling singkat ya dibandingkan semuanya, hanya 1 minggu. Terus kira-kira orang tua itu mendukung penuh tidak IP untuk mengikuti perlombaan ini? Mendukung penuh. Ya, ada kasih uang jajan waktu di Kupang kemarin? Ada. Ada jalan-jalan kemana saja? Ke Transmart. Ke Transmart buat apa ke Transmart? Main apa? Permainan. Main banyak permainan. Ini pertama kalinya ke Transmart juga? Iya. Oke. Itu jawabannya singkat, padat, dan jelas. Ansel, ini saya mau tanya lagi, karena Ansel ini biasanya menyanyi itu, ini kita akan buka rahasia ya, sahabat Komsos, dimana kita tahu bahwa Ansel ini selain beliau adalah tuan rumah di Vox Mundi Podcast ini, Ansel juga adalah MC dan juga sudah biasa menyanyi. Tapi ini pertama kalinya dalam hidup saya menyaksikan Ansel itu menyanyi tanpa improvisasi. Kira-kira bagaimana perasaannya Ansel di saat Ansel menyanyi yang tidak ada meliuk, harus begitu? Itu bagaimana? Yang pasti batin saya tersiksa karena tidak boleh improv. Nadanya saja tidak boleh dinaikkan, nadanya harus taat pada notasi yang ada. Yang pasti tersiksa. Oke, sekarang kita akan membuat perbandingan sahabat Komsos
karena kita di sini menyaksikan tuan rumah ya sahabat Komsos. Jadi kita akan membuat perbandingan bagaimana Ansel menyanyikan Mazmur saat di Kupang itu menyanyikan yang sebenarnya dan bagaimana kalau diimprove. Bisa Ansel? Masih hafal kan? Masih. Oh, berarti nyanyi Mazmur sesuai notasi dan Mazmur yang diimprove. Iya, dan Mazmur yang diimprove. Bisa? Sebentar, izin dulu ke Romo. Mazmur boleh diimprove Romo. Boleh dalam konteks. Andaikan boleh diimprove. Ini mohon maaf ya sahabat Komsos, kita akan sedikit keluar dari aturan. Silahkan Ansel, karena ini kita akan melihat zona nyaman dan zona yang dinyanyikan dengan aturan seperti itu. Silahkan Ansel. Baik, kurang lebih nadanya kemarin memang cukup rendah yang asli. Oke. Yang itu ya, kamera yang itu ya. Mazmurnya yang asli dulu ya. Ya. Jadilah saksiku sampai ke ujung bumi. Seperti itu. Pendek saja. Ayatnya juga hanya 2, tapi saya tidak hafal ayatnya. Tidak, saya tidak bisa ayat. Oke, sekarang bisa dengan nada yang nyaman dan improvisasi. Aduh, Mazmur diimprove. Atau dengan nada yang nyaman, silahkan. Seandainya waktu itu boleh dinaikkan nadanya, Ansel nadanya nyamannya dengan nada yang bagaimana coba? Iya, harus lebih tinggi ya. Jadilah saksiku sampai ke ujung bumi. Wah, ini tidak Kurang diimprove. lebih. Oh, kurang lebih seperti itu. Oh ya. Karena setelah harusnya iya agak harus tinggi. Oh, ada batuk ya. Berarti setelah lomba langsung sikat es yang pedis-pedis. Balas dendam. Oh, tuh, balas Seki dendam. dan lain-lain karena wajib. Oke, kalau Ipi bisa coba dinyanyikan Mazmur yang kemarin dibawakan saat lomba. Referennya saja. Silahkan. Berdiri saja mungkin ya Ipi ya, karena Ipi kayaknya agak sedikit tenggelam di dalam sofa. Silahkan Ipi berdiri. Oke, ya ini dia Ipi. Hari ini cahaya turun atas kita, karena Tuhan lahir bagi kita. Wow. Ini kalau seandainya sahabat Komsos, andaikan kita bisa lihat ini merinding saya. Ini kayak betul-betul suara malaikat ini. Terima kasih Ipi. Ipi terima kasih. Sama-sama. Iya. Jadi ya. Oke, sekarang ini pertanyaan terakhir. Kira-kira bagaimana kesan-kesannya dan juga mungkin sekalian pesan untuk teman-teman sahabat Komsos yang di luar sana dari para peserta yang sudah mewakili. Kira-kira apakah kita harus yang seperti tadi kalau bapak-bapak bilang, mama-mama bilang rajin gereja atau dan lain sebagainya. Mungkin ada pesan dan kesan dari masing-masing. Tidak boleh lagi perwakilan kalau dari ini Wekombak. Silakan. Atau dari kakak Ansel dulu. Pesan dan kesan. Iya. Dan kesan dulu. Kesan yang pasti luar biasa. Ya, untuk ikut akhirnya bisa terlibat di event Pesparani Provinsi. Ini pertama kalinya ikut event Pesparani tingkat provinsi, terus juga ya ke Kupang, akhirnya bisa injak tanah Kupang, kemudian bisa belajar banyak hal, ketemu banyak teman baru di sana, kemudian dewan jurinya itu ketemu dewan juri yang rendah hati dan mau berbagi ilmu. Setelah lomba itu dikasih tahu, oh nanti kurangnya ini, latihnya ini, dapat banyak ilmu. Terus juga ya terima kasih pasti ke Pemda, Keuskupan WIT Bula yang sudah memberikan kepercayaan dan memfasilitasi kami ikut kegiatan ini. Luar biasa. Pesannya untuk Pemda, kalau ada kegiatan lagi ke depannya lebih semangat lagi, semoga lebih banyak dananya supaya kita bisa mengikuti semua cabang Pesparani yang ada. Iya, semua kategori, karena memang kemarin kita hanya mengikuti beberapa kategori itu terkendala di biaya. Semoga ke depannya lebih banyak dananya. Amin, gitu. amin. Ya,
kami tidak tahu dananya dari mana, intinya hanya berharap saja gitu supaya jangan hanya Mazmur, CCR dan lain-lain, tapi kayak paduan suara karena banyak sekali kategori yang dilombakan. Semoga kedepannya bisa Kita bisa ikut, berpartisipasi di bisa semua berpartisipasi supaya betul-betul tujuan dari Pesparani ini sebagai wadah untuk pengembangan iman itu bisa berjalan dengan baik. Dan tentu saja untuk rekan-rekan OMK dan semua umat Keuskupan WET Bula, ya siap-siap untuk Pesparani ke depannya, karena Pesparani akan terus ada setiap tahun atau setiap 2 tahun. Kemarin kami dengar tahun depan itu ada lagi dan nanti di Jakarta. Katanya begitu. Siap-siap untuk semua teman-teman berlatih, nanti akan diseleksi, akan dipilih. Tapi pertama-tama bukan hanya karena mau ikut rame supaya mau ikut lomba, tapi pertama-tama untuk melayani Tuhan di gereja dengan bakat dan talenta yang sudah Tuhan kasih, jadi berkat untuk semua orang. Ya, ikut juga event ini juga semakin jadi berkat untuk banyak orang. Penuhi dunia dengan teruslah berkarya, penuhi dunia dengan cinta. Oke. Selanjutnya, Ya, pesan saya untuk semua teman-teman, semoga bisa mengikuti lomba seperti kami ini. oke, terima kasih. Ipi, Tidak ada. tidak ada pesan. Oke, Ipi sih pesannya itu jangan makan yang pedis, jangan minum es kalau mau jadi penyanyi. Ipi ya, Ipi mau jadi penyanyi hebat seperti Kakak Ansel? Mau. Nanti belajar banyak di Kakak Ansel. Kira-kira apa-apa tipsnya? Oke? Terima kasih Ipi. Selanjutnya, Baik, pesan saya berterima kasih kepada teman-teman yang lain sudah mendukung kami, sudah mendukung dalam doa, WA, Facebook juga kan memberi dukungan lewat itu media sosial juga kan? iya. Pesan saya semoga teman-teman yang lain bisa mengikuti lomba seperti kami juga. Iya, terima kasih. Selanjutnya, Kesan saya adalah saya ingin berterima kasih kepada Pemda karena sudah memfasilitasi kami selama di Kupang untuk makan dan minum. iya. Makan enak sayang? Makan. Enak? Iya. Sarapannya kami enak sekali setiap pagi. Oke, sarapannya ala-ala bule ya, begitu ya. Oke. Akhirnya kamu makan nasi tidak kalau pagi? Makan. Oh, saya pikir hanya ada roti saja begitu. Pesan-pesannya apa? Pesan saya adalah saya cuman Silahkan. Oh, gugu. Kita bukan lomba sayang, jadi santai-santai. pesan saya cuman untuk teman-teman yang lain rajin ikut kegiatan di gereja juga supaya bisa ikut kegiatan seperti kami. Iya betul. Karena ini hasil dari setelah kita rajin ikut kegiatan di gereja. Anak-anak sekami kan ini semua anak sekami toh. Ini anak tamu minggu. Iya, tamu minggu. Oh, sekami. Silahkan. Pesan dari saya adalah semoga teman-teman yang lain bisa mengikuti lomba seperti kami. Oke, jadi ini pesan untuk semua sahabat Komsos. Jadi kalau seandainya memang betul tadi seperti apa yang disampaikan Ansel, jangan hanya karena mau ada lomba terus kita beramai-ramai, rajin ke gereja, rajin ikut kegiatan, jangan seperti itu. Dari sekarang kalau tadi dari pendamping itu berpesan kalau bisa yang daftar Miss Dinar bisa ikut Miss Dinar, yang ikut kegiatan kelompok kategorial juga, karena ada temu minggu, ada sekami, ada OMK. Karena kita ini adalah tulang punggung gereja. Tidak mungkin lagi bapak-bapak, mama-mama itu yang sudah lansia, mereka lagi yang harus meneruskan. Tapi kita ini yang meneruskan apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai umat gereja. Dan tentunya juga kita berterima kasih kepada orang tua pastinya ya. Karena orang tua sudah memberikan dukungan. Terus ada orang tua juga yang ya sudah kalian belajar saja terus sampai timba air. Kan pasti begitu toh? Atau pas kamu belajar kamu bawa buku sambil timba air, sambil masak, tidak kan? Jadi terima kasih juga kepada orang tua, terima kasih kepada LP3K juga, terima kasih kepada Pemda juga, dan terima kasih kepada pelatih, pendamping yang tentunya sudah dengan bersusah payah mendukung teman-teman semua, termasuk kepada semua pihak yang telah mendukung dengan caranya masing-masing.
Dan sesuatu yang luar biasa sekali, tentunya ada kebanggaan untuk kita khususnya Kabupaten Sumba Barat Daya. Kalau di sini kita hanya kekurangan satu yang akan mewakili Provinsi NTT, kita kurang Kak Vincent untuk hadir bersama kita. Tapi kita tepuk tangan dulu untuk yang sudah bawa pulang piala nih. Yeay, terima kasih sudah bawa pulang piala. Piala ada taruh di mana, Ipi? Di rumah. Di rumah. Taruh di ruang tamu, pasti dipajang di depan memangnya. Iya. Jadi terima kasih untuk semua pihak, tentunya terima kasih untuk LP3K, untuk pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat Daya, dan juga terima kasih untuk para perwakilan peserta bertutur kitab suci, cerdas cermat rohani baik kategori anak maupun kategori remaja, Mazmur mulai dari kategori anak, kategori remaja, kategori OMK dan kategori dewasa. Terima kasih untuk semua kerja keras, terima kasih untuk semua perjuangannya selama ini. Dan menang atau tidak itu adalah yang menentukan Tuhan. Yang penting kita sudah berusaha. Atau ada yang tidak berusaha di sini? Ya, semuanya berusaha tentunya. Baik sahabat Komsos dimanapun berada, kita sudah sampai di penghujung acara. Sekali lagi dari tempat ini kami mengucapkan terima kasih yang berlimpah kepada semua pihak yang telah mendukung terlaksananya atau mendukung Pesparani sampai ada perwakilan dari Kabupaten Sumba Barat Daya untuk melaksanakan kegiatan mengikuti perlombaan di tingkat provinsi. Terima kasih kepada Pemda Kabupaten Sumba Barat Daya, kepada LP3K, kepada para pendamping, pembina, pelatih, orang tua, dan juga provisiat khusus kepada para peserta. Terima kasih untuk jerih payahnya, karena kalau hanya dilatih tapi mereka tidak memberikan yang terbaik, maka semuanya akan sia-sia. Dan sahabat Komsos di mana saja berada, selalu kami ingatkan untuk terus dukung Komsos Keuskupan Wetabula dengan selalu menyaksikan semua tayangan yang ada di akun YouTube Komsos Keuskupan Wetabula. Beranilah untuk bermimpi dan beranikan dirimu untuk mewujudkan semua impianmu, karena impian tidak akan tercapai tanpa keberanian. Sukses adalah milik mereka yang mempunyai impian dan punya keberanian untuk berusaha mewujudkannya menjadi kenyataan. Terima kasih kepada semua pihak. Akhirnya saya Heronima Emiliani Loba pamit undur diri. Sampai ketemu di episode kita selanjutnya. Salve, sampai jumpa. Terima kasih.